Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin selaku pengampu mata kuliah administrasi dan supervisi, dan tak lupa pula kepada teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya atas nama Siti Faroha akan mengulas kembali makalah dari kelompok 9, yaitu tentang materi tentang administrasi pendidikan dalam praktik. Nah, di sini dalam pembahasannya yaitu yang pertama tentang dasar, tujuan, dan penilaian pendidikan. Nah, yang dimaksud dengan dasar dan tujuan pendidikan di sini yaitu setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 terjadi kegoncangan politik dan ideologi yang mempengaruhi dunia pendidikan yang ada pada waktu itu tahun 1965. Nah, pendidikan dalam keadaan krisis bagaimana dikenal dengan adanya Sabta Usaha Tama atau juga disebut dengan pengumuman materi pendidikan dan kebudayaan nomor 2 atau 1960 tahun 1961. Nah, dalam keputusan Presiden nomor 145 tahun 1965 yang menetapkan yang pertama yaitu memberi nama sistem pendidikan nasional menjadi Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Yang kedua yaitu rumusan induk sistem pendidikan nasional Pancasila. Dalam rumusan induk itu dinyatakan bahwa pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun swasta dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi supaya melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil, makmur, dan baik spiritual maupun material, dan yang berjiwa Pancasila, begitu. Yang kedua yaitu tentang penilaian pendidikan, yang mana dalam penilaian pendidikan di sini sejalan dengan perkembangan yang telah terjadi di bidang kurikulum serta arus peserta didik yang memasuki berbagai jenjang pendidikan. Terjadi pula perkembangan yang cukup penting di bidang penilaian pendidikan sejak tahun 1965 sampai sekarang. Nah, perkembangan yang perlu dicatat di sini yaitu berlangsungnya terutama dalam penilaian akhir suatu jenjang pendidikan atau bisa disebut juga dengan ujian akhir, serta penilaian untuk memasuki jenjang pendidikan atau bisa disebut juga dengan ujian masuk. Nah, ujian akhir di sini yaitu merupakan jenjang pendidikan dasar dan menengah gitu. Juga merupakan jenjang pendidikan yang tinggi dan juga termasuk ujian masuk, begitu. Yang selanjutnya yaitu tentang peserta didik. Nah, dalam hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah membahas kesepakatan belajar secara nasional melalui mulai tahun 1965 sampai sekarang terjadi perkembangan yang semakin lama semakin pesat dalam jumlah peserta didik yang dapat ditampung di berbagai jenis dan jenjang pendidikan, gitu. Nah, dalam perkembangan jumlah murid sekolah dasar yaitu pada tahun 1969 murid SD di seluruh Indonesia memperlihatkan jumlah sekitar 13.000 orang dari 1969 sampai dengan 1973. Jumlah murid pada setiap tahun hampir tidak memperlihatkan kenaikan yang sangat berarti. Nah, itulah tadi perkembangan dari jumlah murid sekolah dasar. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang perkembangan jumlah siswa SMTP.
Nah, di mana dalam jumlah siswa SMTP di sini atau bisa disebut juga dengan umum, bisa disingkat dengan SMP, kenaikan yang terus-menerus dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 1970 jumlah siswa SMP hanya berkisar sekitar 1000 orang pada tahun 1000 orang, maka pada tahun 1974 jumlah tersebut mencapai 1200 orang orang. Nah, pada tahun 1978 menjadi lebih besar, yaitu sekitar 2200 orang, dan pada tahun 1983 sampai 1984 jumlah sebesar yaitu 4000 orang pada SMTP. Kejuruan terjadi perkembangan yang agak berbeda dari SMP gitu. Nah, perkembangan jumlah siswa SMTA bisa disebut juga dengan SMA, yaitu memperlihatkan kenaikan yang terus-menerus dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1983 sampai 1984, terutama mulai dari tahun 1976 begitu. Dan selanjutnya yaitu perkembangan jumlah mahasiswa. Nah, sejalan dengan perkembangan yang terjadi pada jenjang SMTA, perkembangan jumlah perguruan tinggi negeri maupun swasta, khususnya antar tahun 1975 dan 1983 sampai 1984 memperlihatkan kenaikan yang cukup besar dari tahun ke tahun. Bila pada tahun 1975 jumlah mahasiswa itu di seluruh Indonesia adalah 260.000 orang, maka pada tahun 1976 atau sampai 1980 jumlah tersebut meningkat menjadi 4.000 orang, dan pada tahun 1983 sampai 1984 terjadi kenaikan yang lebih besar lagi hingga mencapai jumlah 800.000 orang, belum termasuk mahasiswa kedinasan ke swasta begitu. Yang selanjutnya yaitu tentang ketenagaan. Nah, dalam bagian ini telah dikemukakan bahwa jumlah tenaga kerja yang bernaung di bawah Dipdikbud sekitar 50% dari seluruh pegawai negeri di Indonesia, yang jumlahnya pada tahun 1985 ini sekitar 3 juta orang. Jumlah ini tentu saja mencakup tenaga guru dan juga tenaga administrasi begitu. Di sini disebutkan bahwa ada jumlah guru SD, guru SMP, guru SMA, dan juga ada jumlah guru atau bisa disebut juga dengan tenaga edukatif pada perguruan tinggi. Untuk kurikulum strategi belajar mengajar, bimbingan dan penyuluhan, dan fasilitas pendidikan, yang pertama yaitu kurikulum. Nah, kurikulum di sini sebagai salah satu alat untuk mencapai pendidikan, yaitu merupakan hal yang sangat penting begitu. Intinya dalam pembahasan di sini yang penting yaitu adalah kita sebagai calon guru dari SMA, SMP, MTS dan juga MA harus menggunakan kurikulum sebagai salah satu alat ya untuk mencapai pendidikan yang lebih optimal begitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.